Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda alam, putra Abdullah, buah hati Siti Aminah, jantung hati Siti Aisyah, parit pagar kota Mekah, intan mutiara kota Madinah, yang bertitelkan Habibullah, kekasihnya Allah, yang berlafazkan ringan di dalam ucapan namun berat di dalam timbangan, yakni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini, adapun judul kurma kita atau kuliah Ramadan adalah nikmat istiqomah di luar bulan suci Ramadan. Tak terasa jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan telah kita lalui bersama. Dan pada saat ini kita berada di penghujung bulan suci Ramadan. Semoga kita tidak tergolong orang-orang yang merugi di sisi Allah karena kita tidak mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merugilah orang-orang yang mendapati dirinya di bulan suci Ramadan tetapi mereka tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 644. Seorang ulama salaf mengatakan, jika seseorang hamba tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, maka akan sulit baginya untuk mendapatkan ampunan Allah di luar bulan suci tersebut. Maka timbul pertanyaan dalam kepala kita, apa yang tinggal pada diri kita selama adanya bulan suci Ramadan ini? Apakah nilai-nilai kebaikan yang selama ini kita kerjakan di bulan suci Ramadan ikut pudar dengan berlalunya bulan suci Ramadan? Imam kita pernah ditanya, bagaimana orang-orang yang hanya rajin dan bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan? Beliau menjawab, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sangat buruk. Kenapa disebut sebagai orang yang buruk? Karena mereka hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan saja. Di luar daripada bulan suci, mereka lupa bahwa mereka mesti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal serupa pun pernah ditanyakan kepada Imam Ash-Shibli yang mengatakan, bagaimana, apa yang lebih utama, kita beribadah di bulan Rajab, bulan Sya'ban atau di bulan Ramadan? Kemudian beliau menjawab, jadilah kamu hamba Allah yang Rabbani. Rabbani di sini adalah mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memandang tempat dan dimanapun mereka berada. Jangan jadi engkau sebagai orang Sya'bani yang hanya beribadah terkhusus pada bulan Sya'ban atau bulan-bulan lainnya. Memang betul kata orang, di bulan suci Ramadan banyak ampunan Allah Subhanahu wa taala, banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala, banyak kasih sayang Allah yang dicurahkan kepada umatnya di bulan suci Ramadan. Tapi apakah di bulan-bulan lainnya kita tidak mengharapkan ampunan, rahmat, bahkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Kita tentu sangat membutuhkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini miskin, kita fakir, kita membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Allah memanggil kita semua tanpa terkecuali. Wahai manusia, antumul fuqara, kamu adalah orang fakir, kamu adalah orang yang membutuhkan ilallahi, kepada Allah, kepada ampunan Allah, kepada rahmat Allah. Wallahu huwa ghaniyun hamid, dan Allah adalah orang yang paling kaya dan maha terpuji. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah melatih kita,
30 hari lamanya di bulan suci Ramadan. Kita menahan hawa nafsu kita, kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sampai situ Allah melatih kita? Tentu tidak. Allah melatih kita lagi di bulan Syawal dengan melaksanakan 6 hari puasa berturut-turut. Sampai situ latihan yang diberikan oleh Allah? Tidak, masih ada 2 hari setiap minggunya. Allah memberikan latihan lagi di Senin Kamisnya. Dari nilai ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita ambil pelajaran bahwa kita dapat melakukan perbuatan kebaikan meskipun itu kecil nilainya, tapi terus-menerus kita lakukan. Bukankah Bilal bin Rabah, seorang sahabat Nabi yang begitu banyak amal ibadahnya, tetapi dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syurganya. Kenapa hadirin? Karena Bilal bin Rabah sangat istiqomah dalam melaksanakan solat sunnah wuduknya yang terus menerus ia lakukan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan bahwa sendalnya Bilal telah ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagai kesimpulannya, marilah kita di bulan suci Ramadan ini bersama-sama meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengistiqomahkan diri kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu amal mana yang akan membawa kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita melakukan perbuatan baik yang itu kita lakukan secara terus-menerus. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Baik teman-teman, jangan lupa saksikan Kurma kuliah Ramadan di episode selanjutnya di YouTube UWIR Official. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.